Manfaatkanlah masa-masa mudamu. Ya, gua tuh sangat-sangat memanfaatkan masa muda gua main kemana-mana ya kan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Alfi. Bahas skripsi yuk. Aduh, bahas skripsi. Saya tidak mau mendengar. Ya, Kita nggak bahas kita di lu sampai bab mana dan gua sampai bab mana ya. Itu private ya itu. Nanti nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa sih. Oh, jangan. Mana? Kita ada skripsi aja. Deskripsi lo itu kayak skripsi pada umumnya atau beda, Vi? Sebenarnya sih skripsi itu kalau di tempatku sih ada dua sih caranya. Ada opsi. Jadi ada yang jurnal, ada yang laporan. Jadi kalau yang laporan itu dari bab 1 sampai bab 5. Kalau jurnal ini ya buat jurnal, tapi minimal harus tembus ke Sinta 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau aku salah mungkin bisa dibenarkan. Sinta 2, Sinta apa? Sinta 2. Sinta 2 itu apa? Nah, itu Sinta 2 tuh semacam jurnal publikasi yang dari Kementerian itu Pendidikan. Oh gitu. Jadi itu harus tembus ke sana. Kalau nggak ketembus sana ya otomatis ya harus ulang lagi gitu. Ya jurnalnya, buat jurnalnya gitu. Dan skripsiku ya alhamdulillah kemarin sudah sempro. Alhamdulillah sudah sempro, sudah ya. Sudah melewati 3 bab itu, dan sekarang lanjut ke bab 4 dan 5, tinggal mengolah data aja gitu. Mungkin setelah KKN lah gua garap skripsi. Menikmati nggak kamu? Menikmati banget skripsi. Cuman ya itu, niat mood kita itu mau ngerjakan skripsi itu agak susah gitu loh. Pasti ada aja godaan. Contohnya ini, ya di sebelah gue ini. Pi, ayo jalan. Yo. Pi, yo. Makan, yo. Itu yang bikin gue menghalangi tentang skripsi gitu loh. Jadi lu menganggap gue itu penghalang gitu ya? Enggak, gue tuh coba ngajak seneng bilang kok. Terus lu gimana? Itu skripsi apa kabar tuh? Skripsi bagaimana sekarang? Apa kabar dengan skripsi? Gua udah sempro, terus gua skripsinya ulangin dari awal, Vi. Lah kok bisa? Kenapa? Nggak cerita. Kenapa bisa ngulang dari awal gitu? Gua sebenarnya salah juga sih sebenarnya. Pas gua sempro, pertama kan metopen dulu ya, habis itu sempro ya. Pas metopen itu gua ngambil judul yang benar-benar pasaran. Kalau di jurusan gue tuh inflasi itu sangat pasaran sekali ya. Gue ngambil inflasi itu berjalan dengan baik istilahnya. Sampai sempro, gue presentasi sempro itu berjalan dengan baik. Nah, ketika gue ajukan ke dosen pembimbing gue skripsi, itu ditolak sih, karena memang gue juga tahu sih sebenarnya inflasi ini benar-benar pasaran, dan benar saja skripsi gue ngajuin judul skripsi gue itu inflasi itu benar-benar ditolak, dan akhirnya gue sempro gue itu nggak kepake. Maksudnya itu penelitian gue di sempro itu nggak kepake, jadi gue harus meneliti ulang. Gue mengajukan judul skripsi gue yang baru, dan sekarang udah diterima dan masuk. Alhamdulillah gitu. Jadi apa ya? Karena memang jurnal-jurnal ekonomi itu sangat banyak, Vi. Jadi dan juga mahasiswa FEB itu banyak sekali. Jadi kita itu harus pintar-pintar. Di jurusanmu tuh ada matematika enggak sih? Ada. Malah di pembahasan skripsi ada nggak masa matematika itu? Di skripsi nggak ada sih kalau misalnya pembahasan matematika. Karena di skripsi gue itu memakai alat analisis bisa banyak sih sebenarnya bisa. Menurut lu skripsimu tuh yang kamu buat sekarang tuh susah atau enggak? Jujur ya, gue itu terkendala di penelitian terdahulu, jurnal penelitian terdahulu. Karena memang di skripsi gue itu harus menggunakan itu, dan itu kan jadi yang patokan referensi ya? Iya, itu patokan referensi gue, dan gue baru menemukan 3-4 jurnal. Sementara kan untuk skripsi pun ya harusnya 7-8 jurnal ya kan.
gue baru menemukan 3 atau 4 ya, gue lupa. Dan untuk data alhamdulillah udah dapat, dan juga ya tinggal pembahasannya aja gitu kan. Oke, pembahasan. Jadi sekarang mau lanjut OTW Bempat ya? Ya I don't know. Harus dong, punya target. Tadi hidup ini punya target gitu Iya loh. dong, maksudnya target. Oke, terus Di sini, di skripsi gue itu ada 2. Ada dalam pengambilan data itu ada data primer dan juga data sekunder. Jadi kan skripsi lu tuh tentang apa sih? Skripsi gue itu tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Iya, kesempatan kerja, dan gue mengambil. Dan apa hubungannya dengan ekonomi? Kesempatan kerja dengan ekonomi itu bagaimana? Cara merelasikan itu bagaimana? Oke, ini bikin gue berpikir ini. Jadi gini, ekonomi itu banyak cabangnya, Vi. Apapun bisa dijadikan ekonomi. Kayak ekonomi kesehatan, lalu ekonomi, pokoknya banyaklah ekonomi. Ya. Dan hubungannya kesempatan kerja dengan ekonomi ya seperti sekarang lah. Kamu tahu nggak, investasi asing, investasi pemerintah, ya. Lalu juga ada namanya PDRB dan segala macam. Nah itu berhubungan, Vi. Jadi PDRB itu apa? PDRB itu produk domestik bruto PDRB produk domestik regional bruto. Ya. Itu adalah suatu PDB di suatu tempat, di suatu regional. Itu dihitung 1 tahun. Nah itu berkaitan dengan ekonomi. Jadi kalau misalnya, sebenarnya ini gue belum menganalisis ini sih sebenarnya, tapi gue belum masuk ke bab 4 dan gue juga belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas PDRB ini berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja kalau misalnya dari penelitian terdahulu yang gue baca. Dan ya banyak sih hubungannya, tapi gue juga susah jelasinnya. Ya pokoknya seperti itulah. Iya. Tentang skripsinya dari Mas Ade. Oke, Alfi, ini pertanyaan terakhir ya. Sesi terakhir. Iya, terakhir ini. Sesi terakhir. Oke. Lu kan kuliah di teknik informatika. Apa yang lu banggakan? Apa yang lu dapatkan dari kuliah di Wade atau di dalam program jurusan? Selama lu kuliah di teknik informatika. Selama kuliah ya, dengan garis besarnya kuliah. Oke. Gua selama kuliah di Wade, alhamdulillah ya ada dapat pengalaman. Dari gua awalnya jadi mahasiswa kupu-kupu, terus diajak sama teman-teman, ayo Vi, gabung yuk ke organisasi. Awalnya kepanitiaan. Jadi itu gue itu dulu ikut kepanitiaan ya, event-event kampus. Nah di situ gue bisa dapat lah pengalaman yang berharga, dari bisa memanage waktu, mengkoordinir teman-teman menjadi satu tujuan, terus bisa mengatur deadline waktu yang mana yang terdekat gitu, terus bisa itulah. Lalu setelah itu masuklah organisasi. Di organisasi aku dapat ini pengalaman berharga, dari aku bisa membuat proker, terus bisa menyampaikan idealisku, terus bisa mengajak bisa berdebat gitu loh. Yang dulunya aku nggak bisa pandai ngomong di depan, sekarang bisa pandai ngomong di depan dengan itu ya pelan-pelan lah. Terus apalagi ya, bisa dapat kawan banyak yang bukan dari jurusan saja gitu. Oke. Itu yang secara spesifik di TI-nya gitu. Yang kamu banggakan secara TI itu, yang pertama kali secara ekspektasi bukan begini loh. Yang bukan aku mau bisa nge-game, ternyata yang bisa aku banggakan di TI itu, aku masuk TI itu karena keunggulannya tuh yang pertama, aku bisa mengerti cara pembuatan aplikasi. Seperti ini loh pembuatan aplikasi, dari kita mulai analisis, dari kita
membuat membuat kebutuhan fitur aplikasi apa aja nanti mau dibuat. Setelah itu kita mendesain sistem nanti kita desain seperti apa. Setelah itu kita mengeksekusi, mengoding, bikin aplikasi. Setelah itu kita pengujian kepada user itu pengguna aplikasi nanti. Nah situ yang aku dapatkan selama kuliah sih. Tapi yang ada yang betul-betul kan di informatika ini kan ada beberapa banyak penjurusan, dan gua salah satunya yang masih bisa dikatakan belum bisa menguasai ngoding. Jadi gua itu larinya ke arah desain. Tapi desain ini mengarahnya desain seperti desain aplikasi, desain website yang akhirnya nanti di developer untuk jadikan aplikasi gitu. Dan karena itu minatku dengan desain, jadi skripsiku nanti skripsi yang sekarang itu mengambil topik desain gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman yang apabila ingin masuk ke dunia IT atau apa bisa tahu sendiri penjelasan dari Alfi. Kayak gitulah susah senangnya masuk ke TI. Seru kok, IT itu seru kok. Banyak gamesnya banyak kok gamesnya yang mengasah otak kita tuh banyak kok. Gampang sebenarnya IT itu kalau kita niat. Tapi kalau kita sudah bawaannya dari awalnya susah, ya nanti seterusnya susah. Itulah. Awalnya sih memang kaget. Nanti pas di semester 3 baru terasa kok IT itu begini tuh. Itu nanti menjadikan challenge buat kita gitu loh. Buat kedepannya. Oke, gue ini bingung deh sama lu nih. Tiba-tiba tadi itu pagi lu hubungi gue, Vi, ayo buat konten apa nih? Konten seputar permasalahan kuliah atau mengenai jurusan. Jujur, lu itu sekarang kegiatan lu tuh kalau kuliah ya paling KKN sama ngerjain skripsi. Lu gabut kan sebenarnya lu? Gabut sih iya. Gabut sih iya, tapi bukan berarti gue nggak ada kerjaan. Gue juga ada kerjaan. Dan gue juga pengen berekspresi gitu loh di dunia sosial media juga. Terus gue juga pengen berkarya. Ya gini karya gue memang seseorang yang sebenarnya tuh gue orangnya humoris sih. Gue bukan berarti gue tuh gak suka serius, gue juga suka serius, tapi yang gue seriusin ada kalanya serius, ada kalanya humoris. Tapi yang gue seriusin ternyata dia nggak serius, ya udah. Tidak, masih mantan. Dan gue ngajak lu bikin konten ya karena memang gue dekat sama lu dan lu juga punya kemampuan IT yang bagus. Dan gue rasa gue juga harus berterima kasih kan sama lu udah bantu gue soal tentang IT dan segala macem. Jadi gue ajak lah lu collab sama gue gitu kan. Oke, terima kasih ada suatu ajakan yang buat konten Mas Ade. Besok sangat berterima kasih. Besok jatuh juga nih. Besok kemungkinan lu gue ajak lagi kan, tapi nggak tahu kapan. Oke. Gue sangat bersedia diajak Mas Ade. Oke. Terima kasih Alfi untuk kesempatan kali ini ya, sudah berbagi ilmu, udah sharing dengan teman-teman, dengan gue juga udah sharing. Ini konten pertama gue nggak tahu bisa tembus berapa. Target gue sih 1000. Ya kalau video pertama ya palingan ya kita belajar ada step by step. Nanti selanjutnya kita meningkatkan kualitas. Yang awal nggak apa sih, karena gue suka menikmati proses. Oke, cukup sampai sini. Dadah.